warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star semuanya. Kembali lagi bersama saya Naila Sarda, tentunya dalam acara yang sama, yaitu program Tasbih Fakultas Dakwah YIN Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi kita mengundang salah satu narasumber yang spektakuler. Di sini ada Mbak Mila. Halo Mbak Mila. Hai semuanya, halo Naila. Halo, apa kabar nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sekali, makin baik. Makin baik tentunya ya. Terlihatnya lebih segar ya hari ini. Iya dong, harus lebih fresh lagi. Oke, dan rutinitas pada bulan ini, hari ini gimana? Masih sama, kuliah online di rumah saja. Oke. Tapi masih semangat nih ya Mbak? Masih semangat walaupun kadang rasa bosan itu hadir ya. Oke, karena bosan itu manusiawi nih ya Sobat Star ya. Iya betul. Dan pada kali ini, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang narkoba dengan tema besar Bangga Tanpa Narkoba. Langsung saja nih, saya tanyakan pada Mila tentunya, narkoba itu apa nih Mil? Oke, jadi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jadi ini kembali lagi ya, ini lebih ke sharing bagaimana mengenai dengan narkoba. Sebenarnya di sini Mila itu bukan orang yang memang fasih dalam hal itu juga ya. Jadi menurut kita pada zaman sekarang ini, kita itu harus bangga menjadi generasi milenial yang tanpa narkoba ya. Karena narkoba itu bukan membawakan dampak yang positif, tapi lebih ke dampak negatifnya ya. Jadi di sini Mila mau kasih pengertian sedikit nih tentang narkoba ya. Jadi narkoba itu memang bisa diartikan sebagai kepanjangan ya dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang ya. Berarti emang kebanyakan di situ pada bingung narkoba sama narkotika itu sebenarnya sama nggak sih Mbak? Iya, ya itu berarti narkoba memang sama sih. Jadi itu tuh merupakan singkatannya. Oke, berarti narkotika itu kepanjangan dari narkoba ya? Betul. Oke, jadi buat Sobat Star ini ya, buat generasi milenial, kita memang jangan deh sampai kita terjerumus ke narkoba, karena kita nggak bakal dapet kebaikannya, malah dapet keburukannya. Betul sekali. Konteks keburukan di sini emang bahayanya narkoba itu apa aja Mbak? Bahaya itu sangat bahaya ya, karena yang pertama, narkoba ini kan memang bukan untuk hal yang ibaratnya bersifat bebas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau narkoba ini memang untuk obat-obat, maksudnya kayak obat untuk dunia kesehatan kayak gitu ya. Tapi masih dalam kadar tertentu. Iya, mereka punya dosis tertentu, mereka punya takaran tertentu. Jadi nggak sembarangan orang ya, Iya, kayak gitu. Jadi tapi semakin kesini orang itu semakin apa ya? Semakin bebas dan mudah Semakin dalam mengakses narkoba yang ini. haram barang haram, ya, betul oke. sekali. Dan di sini tuh konteks buruknya adalah banyak sekali keburukan. Yang pertama itu terhadap diri kita sendiri ya. Pertama dari gangguan mental, terus dari kecanduan juga, terus jadi masa depannya kita mau seperti apa kalau kita mengkonsumsi narkoba balik sampai kecanduan. Itu susah banget nih ya kalau udah kecanduan dan kita itu lepas, itu bakal pokoknya berat banget lah, berat untuk ninggalinya kayak gitu. Dan pastinya untuk generasi milenial seperti ini, kita juga harus bisa memilah dan memilih juga ya dari narkoba itu sendiri, karena narkoba juga menghadirkan, atau kalau misalnya kita sebagai pengguna narkoba, pasti kita dalam siklus gaya hidupnya kita juga nggak bakal ideal. Maksudnya ideal di sini adalah pasti dari pergaulannya tuh bebas, segala hal yang kita nggak bisa dihalalkan juga, seperti itu ya. Berarti banyak negatifnya dibanding positifnya nih. Tentu dong, tentu banyak banget negatifnya daripada positifnya. Oke, terlebih kalau narkoba itu biasanya dijual dengan harga yang tidak murah nih. Betul. Jadi kalau dari saya sendiri nih ya Mbak, ini sharing aja ya. Kayak misal kita sering melihat berita itu kan banyak artis-artis yang tertangkap narkoba. Betul sekali. Iya, tapi beberapa artis menggunakan narkoba itu sepengetahuan saya untuk menghilangkan rasa malu, rasa capek, rasa malu juga, seperti kayak kasusnya Michael Jackson itu yang menggunakan narkoba dengan dosis tinggi untuk menghilangkan rasa lelahnya dia sebagai bintang internasional ya. Betul sekali. Dan sekarang nih memasuki narkoba.
Menurut Mbak Mila sendiri nih, kenapa sih anak-anak muda sekarang itu walaupun nggak banyak tapi masih ada mereka yang masih menggunakan narkoba Mbak? Iya, mungkin ini banyak sekali faktor ya. Iya. Banyak sekali faktor, baik itu dari faktor ekonomi juga atau faktor keluarga juga kayak gitu. Terus tapi ini menurut Mila sih mungkin mereka tuh lebih ke bagai penasaran ya mungkin ya, dari coba-coba akhirnya mereka itu jadi kayak suka, terus akhirnya kecanduan juga. Dan di sini memang yang namanya anak muda kita harus apa ya namanya, pilih-pilih lah, harus pintar-pintar. Iya betul, selektif sekali dalam hal pergaulan, apalagi di era modern seperti ini. Iya betul sekali, apalagi di zaman COVID-19 ini ya Mbak ya. Betul. Jadi yang seharusnya sekolah jadi tidak sekolah karena daring, itu kan juga sangat mempengaruhi pergaulan ya. Iya betul banget kayak gitu. Oke, kemudian nih tentang narkoba sendiri nih, apakah Mbak Mila sudah pernah apa ya namanya, menemui secara langsung orang-orang yang kecanduan narkoba atau? Mungkin kalau menurut secara langsung ini yang namanya narkoba itu kan memang ada golongan-golongannya ya Mbak. Jadi lebih ke dasarnya sih seperti aku pernah punya teman kayak gitu ya, dan itu tuh masih SMP, waktu masih SMP, dan dulu itu kalau nggak salah masih apa namanya tuh bumi-buminya pil Koplo. iya pil koplo. Iya, betul Kalau sekali. kalau ya kasarnya itu pil koplo, tapi Iya. kalau bahasa ngetrennya itu pil ekstasi atau apa Oh gitu iya, ya. Dan di situ tuh memang anak yang mengkonsumsi itu mereka tuh jadi kayak beda. Nah itu bedanya tuh dalam arti kalau kita sebagai orang yang awam melihatnya merasakan itu ya, mereka tuh kayak lebih terlihat ngefly, aduh ngomongnya tuh lantur-lantur banget Iya. gitu ya kayak gitu. Dan mungkin bagi mereka itu merasa enjoy banget dengan mungkin apa ya namanya, dari masalah-masalah mereka itu sedikit terlupakan dengan mengkonsumsi pil koplo itu. Oke, ini misal Nala kasih pertanyaan, kalau sebenarnya ciri fisik orang yang menggunakan ataupun sudah masuk ke jenjang kecanduan narkoba itu seperti apa Mbak? Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya dari ciri fisiknya sendiri itu. Yang pertama itu bisa dilihat dari mungkin nih, kalau orang udah kecanduan narkoba itu pasti mereka itu lebih terlihat kurus kering ya. Oke, Eh, jadi kurus. nggak bugar gitu ya badannya. Nggak fresh gitu, jadi kayak lesu, kusem kayak gitu ya. Betul. Dari mungkin dari segi penampilan juga kayak aduh udahlah, udah Amburadul. amburadul kayak gitu. Terus juga dari segi mata pun juga ya, mereka tuh kayak lebih terlihat maksudnya matanya tuh apa ya, kayak seduh-seduh Iya. gitu gitulah. Terus juga dari cara misal kalau mereka tuh lagi mengkonsumsi, mereka juga bisa ngelantur ngomongnya gitu Mbak. ngelantur tuh maksudnya gimana, berarti nggak sesuai topik yang dibicarakan? Iya betul banget, nggak sesuai dengan topik, karena ya itu adalah pengaruh dari Obatnya obat ya. yang mereka konsumsi itu Mbak. Oke, dan sekarang nih bangga tanpa narkoba. Jadi kenapa nih ya? Maksudnya kan berarti narkoba itu menimbulkan efek yang negatif. Betul. Masuk dari negatif ini, apakah efeknya ketika kita sedang menggunakan atau nanti ketika kita sedang meraih masa depan kita Mbak? Dua-duanya sih Mbak. Dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama efeknya jelas, karena memang menggunakan narkoba itu kan memang boleh digunakan, tapi dalam dunia kesehatan ya, dengan dosis tertentu yang dianjurkan oleh dokter. Tapi ketika seseorang mengkonsumsi itu narkoba atau memakainya, berarti mereka itu kan kayak dosisnya awur-awuran gitu kan Mbak. Iya. Bukan dalam lidahnya mereka. Nah, yang pertama untuk ketika mereka memakai dari narkoba itu, pasti yang pertama mereka merasakan halusinasi kayak gitu. Halusinasi itu berarti kayak bayang-bayangin apa? Iya, pokoknya pikir itu ngambang lah Mbak, ya kayak hubungan. Pikiran ngambang kayak hubungan, Iya. gantung kalau hubungan Mbak. Iya betul sekali. Jadi Oke. kayak pikiran tuh halusinasi, ngantur pokoknya. Kalau terus juga kalau untuk masa depannya, jelas masa depan mereka ibaratnya orang yang udah mengkonsumsi narkoba, pasti mereka tuh ya mereka itu cuma memikirkan bagaimana cara aku mendapatkan narkoba ini kayak gitu. Biasanya banyak tuh berita-berita yang bawa
maaf ya, ini orang yang nggak punya uang tapi mereka memaksakan untuk memakai narkoba dengan harga yang tidak murah ya, karena kita tahu sendiri kan, mereka tuh banyak sekali menghalalkan berbagai cara Mbak Nela. Iya, terus juga dalam arti ini apa namanya ya, yang orang yang mengkonsumsi narkoba ini juga pasti mereka itu gampang emosi. oke, berarti gampang banget marah nih ya, Iya. nggak bisa berpikir jernih. Betul ya, karena itu halusinasinya. Oke, berarti menghalangi pikiran-pikiran jernihnya gitu Betul ya. banget, itu hal yang nggak enak banget sih Mbak, kayak gitu. Jangan sampai lo berteman dengan orang seperti itu. Oh iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Betul. Dan kemudian nih kembali ke tema kita tentang bangga tanpa narkoba. Sebenarnya kata bangga ini lahir dari situasi yang seperti apa? Kenapa kita harus bangga tanpa narkoba nih, Mbak? Jelas kita harus bangga karena yang pertama kita tidak kalau kita tidak mengenal dengan narkoba, kita itu tidak akan mendekati barang haram tersebut. Masa depan kita ibaratnya akan berjalan dengan semestinya. Kita tidak memikirkan yang seperti tadi saya bilang, kalau orang sudah kecanduan dengan narkoba, mereka pasti bakal menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kalau kita nggak kenal, pastinya kita kayak lempeng, maksudnya tidak ada halangan kayak mikirin hal-hal yang negatif, hal-hal buruk misalnya untuk mencuri uang atau gimana kayak gitu. Tidak memikirkan hal-hal yang bisa merugikan kita. Iya, gitu ya, Mbak? bukan cuma kita sendiri sih, bukan cuma diri kita sih Mbak, tapi banyak sekali mungkin ya, kalau orang masih remaja gitu ya mengkonsumsi narkoba, otomatis mereka belum punya pendapatan kan Mbak. Betul. Terus mereka mau mencari uang dari mana kalau bukan meminta dari orang tua kayak gitu. Betul sekali. Tapi kalau misal dari hal ini juga banyak berita yang mengedarkan bahwa tentunya orang tua tidak akan ada yang mengizinkan anaknya untuk mengkonsumsi narkoba ya. Betul. Tapi karena anak tersebut sudah istilahnya sudah kecanduan, sudah kalau misal lagi apa ya bahasanya itu, kalau lagi kumat tuh bakal Angot. Itu bahasa Banyumasnya angot. anget ya. Pokoknya kalau lagi kumat, lagi pengen banget makan narkoba itu, kalau yang pernah saya baca di buku itu efeknya tuh sampai mereka keluar busa. Oh iya. Kemudian untuk meredamnya mereka harus mengikat diri dan kemudian berendam di bak air mandi. Kalau enggak, pokoknya untuk meredamkan sejarah perasaan mereka untuk mengkonsumsi narkoba itu dengan cara memasukkan dirinya sendiri ke dalam sebuah air yang banyak seperti itu, Mbak. Terus secara tidak sadar sebenarnya mereka melukai menyiksa diri mereka sendiri ya. Mereka sendiri, cuman ya itu ya namanya, kalau kata orang sih, soalnya saya juga belum pernah nyoba dan semoga nggak pernah ya. Jangan pernah. Ya. Kalau katanya sih orang pakai narkoba itu pertama emang segala pikiran yang membuat mereka pusing di kehidupan itu menjadi hilang. Jadi hawanya tuh kayak bahagia terus, hawanya itu bahagia. Jadi yang membuat mereka kecanduan itu adalah penghilang stresnya mungkin ya, Mbak. Betul sekali. Dan juga memang sih yang apalagi tuh kalau sekarang tuh anak muda yang kalau nggak salah sih ya sebenarnya sih untuk orang memakai narkoba itu memang banyak berbagai faktor ya Mbak. Salah satunya mungkin karena keluarga ya. Banyak sekali Mila juga menjumpai atau membaca dari berita-berita itu ya, orang ini memakai narkoba karena masalah keluarganya sendiri. Misal dari orang tuanya itu tidak ideal di sini dimaksudkan itu misal orang itu sudah bercerai kayak gitu, mereka kurang kasih sayang, mereka itu cuma mendengarkan apa ya namanya masalah dari orang tuanya sendiri, dan di situ kadang mereka menggunakan sabu-sabu, yaitu seperti disuntikan. Soalnya Mila itu juga pernah, Mila kan anak film nih ya, Mila pernah membuat sebuah cerita bahwasannya narkoba itu juga bisa disebabkan orang memakai narkoba karena mereka itu broken home. Gitu. Nah, tekanan batin. Memang ini menjadi sebuah pembelajaran ya buat kita semuanya, entah itu orang tua, entah itu mahasiswa juga, pokoknya semuanya. Yang namanya narkoba itu juga bisa disebabkan karena faktor keluarga. Jadi kita sebagai anak ataupun sebagai orang tua memang kita harus saling mengerti gitu, bahwasanya mereka memang harus mendapatkan hak mereka gitu.
sendiri itu juga, kalau menurut aku nih ya, orang-orang menggunakan narkoba itu karena kurangnya kontrol dari orang tua. Iya betul Jadi sekali. karena kebiasaan banyak orang zaman sekarang tuh memanjakan anaknya, jadi setiap anak minta uang dikasih tanpa menanyakan uang tersebut untuk apa, seperti itu. Jadi banyak terjerumus para pemuda menggunakan narkoba seperti itu. Juga tidak sedikit kan artis-artis Indonesia yang sudah terjerat kasus narkoba kan Mbak ya. Nah, betul sekali. Pokoknya kita jangan sampai dia mendekati barang yang tersebut haram tersebut gitu ya. Oke. Gak ada untungnya intinya. Oke, dalam Islam juga sudah dilarang kan Nah, ya. dilarang sekali. Oke, dan kemudian nih Mbak, kembali lagi ke pengertian narkoba. Jadi kan narkoba adalah narkotika, psikoterapi, dan obat-obatan terlarang. Oke, dan tadi Mbak Mila bilang itu ada beberapa golongan dalam narkoba ya. Nah, berapa itu Mbak? Golongan itu ada berapa? Kemudian apa aja nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong golongan ya, golongan itu juga ada banyak, ada 4 kalau nggak salah. Dan di sini juga Mila juga tidak terlalu hafal kayak gitu dengan golongan-golongannya, tetapi memang yang namanya dari obat-obatan berbahaya itu menimbulkan berbagai efek yang memang sama sih sebenarnya, tapi tingkat kecanduannya yang agak berbeda kayak gitu ya. Entah itu dari halusinasi, dehidrasi, terus juga mereka emosinya tuh kurang terkontrol juga. Terus juga nanti kalau misalnya sudah mengkonsumsi itu pastinya akan dari dalam diri kita, maksudnya badan kita, organ-organ tubuh kita juga pasti akan ikut terkena seperti itu Mbak Nela. Terus juga di sini sih sebenarnya untuk generasi milenial ya sendiri ya, jadi Sobat Star jangan sampai kita mendekati barang tersebut karena kita sebagai, apalagi nih yang para mahasiswa ya, mahasiswa itu kan sebenarnya kritis dan selektif juga gitu ya. Kita juga sebagai peran sebagai mahasiswa bisalah untuk mensosialisasikan bahwasannya narkoba itu adalah hal yang berbahaya ketika digunakan tidak melalui pengawasan dari misal dokter, atau tidak digunakan untuk dunia kesehatan. Tapi kalau digunakan sebagai kayak untuk penghilang capek, penghilang malu, itu tidak sangat dibenarkan. Penghilang capek, penghilang malu ya. Betul sekali. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh makin kreatif nih Mbak. Aku punya cerita sedikit ya. Oh, iya? Kan di rumah tuh kebetulan juga aku ngajar anak-anak kecil gitu di bagian keagamaan. Nah kemudian beberapa anak itu ada yang bahasa Jawa tuh kayak wadul gitu loh. Iya. Kayak wadul kalau Aduh. ngadu. Iya, ngadu. Terus kan Wadul. wadul atau ngadun ya, kalau misal ada salah satu anak yang kemarin tuh dia tuh lucu gini, Mbak, emang sekarang ada ya Mbak narkoba halal gitu. Oh. Kan aku terkaget-kaget ya, narkoba halal sih kayak gimana deh gitu kan. Kata anaknya tuh, iya Mbak, si ini tadi sebelum berangkat ke rumah Mbak itu kayak biasanya tuh ngoplos gitu loh. Oh, Kayak iya. ngoplos ada extra joss, terus Oh, bodrek, iya. nah gitu. Kalau itu maksudnya bahaya yang ditimbulkan sama dengan narkoba yang asal atau gimana Mbak? ya sebenarnya kalau misal termasuk dalam kayak psikotropika itu bukan ya, tapi yang namanya kita mengoplos atau mencampurkan bahan-bahannya kayak gitu, ya pastinya kan rasanya tuh beda, rasanya tuh ada campur aduk ya. Iya. Nah, rasa campur aduk ya itu yang menimbulkan mungkin kayak aku sih belum pernah nyoba gitu ya, mungkin itu yang menimbulkan kayak ngefly atau gimana. Oke nih, dan menurut aku sih juga nggak sedikit para pemuda Indonesia yang masih menggunakan narkoba tersebut nih, Mbak. Kalau dari Mbak Mila sendiri nih, memberikan cara, tips-tips ataupun motivasi kepada para pemuda yang hampir masuk ke dalam narkoba agar perhatian mereka itu teralihkan dengan hal-hal yang lebih positif, gimana Mbak? Oke, jadi kalau bilang bagaimana tips supaya kita ibaratnya tuh kayak terhindar dari sebuah barang haram tersebut gitu ya. Jadi yang pertama kita harus bekali diri kita sendiri. Pertama adalah iman kita kayak gitu loh. Jadi kalau ngomongin iman tuh Asik. jadi banget gitu ya, kayak gitu ya. Ya intinya kita harus membentengi diri kita sendiri sih, kayak misal ya lebih didekatkan dengan yang di atas, maksudnya Di atas
maksudnya ya maksudnya dengan Allah Oke, gitu, dengan dengan Tuhan Tuhan ya. mereka kayak gitu. Terus juga kita juga harus mendekatkan diri dengan orang tua juga, agar ya itu kata Mbak Ella kan yang namanya orang tua itu sebagai kayak controlling gitu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa pasti kita juga bisa dari orang tua itu bisa mengkontrol kita. Terus juga dari selain memperkuat diri dengan yang Tuhan mereka, Tuhan kita sendiri, terus dengan orang tua juga, kita juga harus membentengi diri kita sendiri dengan cara memilih teman juga. Dengan ya kita nggak bisa memungkiri ya Mbak, yang namanya penggunaan narkoba itu memang lebih banyak itu dari teman ke teman. Oke, berarti sambung nyambung lah ya. Iya, sambung menyambung jadi satu. Mungkin bisa bisa kayak misalkan seperti orang kecanduan rokok. Nah, kayak pertama misal teman satu rokok, terus biasanya nih kalau aku ketemu anak-anak yang tadinya nggak ngerokok terus jadinya ngerokok, dari saudara-saudara aku sendiri juga, karena mereka tuh gengsi dengan kata-kata ih masa kamu cowok nggak ngerokok, nggak cowok banget gitu kan. Juga anak zaman sekarang masa nggak ngerokok, ih masa cemen banget gitu. Akhirnya karena gengsi itu akhirnya dia mulai mencoba sedikit demi sedikit dan akhirnya kecanduan seperti itu. Iya sih, memang benar sekali, dengan itu pergaulan kan memang sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi benar sekali, dan juga kita sebagai pemuda juga harus bisa mengalihkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Iya ya. betul sekali. Di sana banyak sekali hal-hal motif yang bisa kita dapat. Misalnya kalau kita di desa, kita lebih bergabung dengan misal Karang Taruna, gitu kan. Organisasi. Gitu. Terus juga dengan pusat pengajian. Betul atau sekali. apa, itu justru lebih banyak positif yang kita dapatkan daripada kita bergaul dengan teman-teman yang seperti itu ya. Dengan pergaulan yang narkotika itu udah pergaulannya udah nggak sehat, ngabisin uang lagi, Ngabisin duit, ngerugiin diri sendiri juga. Bisa nih kalau effortnya paling finishnya itu adalah kematian, mati dia lo mau konsumsi narkoba. Kayak gitu ya. Oke, juga kasihan tempat rehabilitasnya ya, Iya, udah betul mulai sekali. penuh sepertinya. Pokoknya jangan sampai aku juga miris juga sih kalau misal ada orang yang memakai narkoba seperti itu. Apalagi misal nih, kita nggak bisa memungkiri bahwa sekarang itu public figure juga banyak banget yang mengkonsumsi dan tertangkap basah pula. Dan itu sih menurut aku untuk kayak pembelajarannya itu kan public figure gitu loh yang banyak disorot masyarakat. gitu. Harusnya mereka itu bisa mencontohkan dari perilaku baik mereka, bukan perilaku buruk mereka. Oke, betul sekali nih. Terus nih ya Mbak, terkait sikap pemuda zaman sekarang, kan biasanya apalagi anak SMA ataupun anak-anak yang baru masuk kuliah itu kan perasaannya masih labil Mbak. Betul sekali. Ya, dan kayak yang Mbak Mila bicarakan tadi bahwa anak-anak zaman sekarang tuh masih dengan tergantung teman. Nah, untuk menghindari perasaan gengsi, takut tidak ditemani ataupun takut tidak memiliki teman itu gimana Mbak? Takut tidak memiliki teman dalam usia seperti itu memang sih wajar ya Mbak. Tapi kalau untuk Mila sendiri itu ya kita jangan apa-apa teman ya, karena teman itu kadang bisa membawa kebaikan dan membawa keburukan. Keburukannya itu seperti contohnya ya untuk yang teman-teman yang memakai narkoba kayak gitu. Pokoknya jangan apa-apa mengandalkan teman sih, jadi lebih membanding diri sendiri kayak gitu. Kembali lagi ke narkoba juga, setahu Nela nih ya pernah baca buku penyakit HIV juga bisa disebabkan karena penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Iya betul Mbak. Jadi walaupun kita menggunakan ya namanya juga orang pasti menggunakan narkoba itu dengan harga yang mahal, pastinya bagaimana caranya agar mereka mengurangi harga tersebut ya. Iya, betul. Jadi dengan menggunakan satu jarum suntik untuk semua orang yang ada di dalam suatu perkumpulan itu, padahal kita sendiri tidak tahu mana yang kena HIV, mana yang positif ataupun yang negatif. Kayak misalnya mungkin sekarang virus corona ya. Betul.
Dan itu bisa juga menyebabkan seseorang tertular HIV hanya karena dengan suntikan dari narkoba itu sendiri. Betul sekali. Oke nih, kalau dari Mbak Mila sendiri nih, Hah? apa nih ya, mau tanya tentang gimana caranya biar biar kita itu bisa kita kan sebagai mahasiswa nih Mbak, Betul. bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya agar narkoba no prestasi yes gitu. Oh iya, inilah memang peran mahasiswa salah satunya untuk memberantas ya ini ya hal-hal yang sifatnya itu banyak mudorotnya. Anak Oke, pondok kan oke. bahasanya mudorot ya. Oke, ya IN Mbak, mohon maaf. Oh iya, iya. Oke, jadi peran mahasiswa di sini adalah kita itu sebagai agent of change juga ya Mbak. Jadi untuk masalah yang seperti ini kita juga bisa, pertama orang yang seperti ini itu tidak bisa misalnya kamu harus lepas dari narkoba, itu nggak bisa Mbak. Sama halnya kayak orang rokok, hari ini kamu rokok, hari besok kamu jangan sampai, itu nggak bisa. Jadi itu bertahap gitu loh. Jadi kita tuh bertahap, yang penting adalah prosesnya. Betul sekali. Kayak gitu ya prosesnya. Misal kita mau pendekatan terlebih dahulu nih dengan anak-anak yang seperti itu ya, sebagai pengguna narkoba gitu ya, kita melakukan pendekatan kayak dikasih tahu ini sebenarnya kan gini loh, nggak harusnya pelan-pelan, nggak boleh langsung kayak dengan ini loh itu bahaya loh, itu nggak bisa. Karena apalagi ya namanya orang kena narkoba itu, mengkonsumsi narkoba itu kan memang emosinya labil. Iya. Kalau seperti itu emang nggak bisa menurut yang jelas kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa itu lebih bisa pendekatan, berikan pengertian, terus juga ajak mereka nih ke misal organisasi yang lebih bisa memberikan dampak positifnya bagi mereka juga. Setelah itu kalau memang sudah berhasil, mereka itu bisa kita ajari untuk misal berkreativitas atau membuat karya-karya yang lainnya untuk lebih ke depannya lebih baik lagi kayak gitu ya. Materinya sangat kompleks sekali sekarang ya Mbak ya, dan alhamdulillah udah hampir setengah jam kita bersama. Iya. Ya, dan untuk Mbak Mila nih sebagai closing statement, kata-kata mutiara ataupun pesan-pesan yang ingin Mbak Mila sampaikan untuk generasi pemuda saat ini dan juga untuk anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa nih Mbak. Oke, jadi untuk Mila sendiri, jauhilah barang itu tersebut. Kita itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari barang itu, tetapi bagaimana cara kita untuk memikirkan masa depannya tanpa menyentuh barang itu sama sekali. Jadi narkoba no, prestasi yes. Oke, sekian dari Naila dan Mila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Radio Star, wabarakatuh. Radio Inspiratif Mahasiswa.